Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Mukfirah dengan nomor stambuk A221211035 dari program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampuh Ibu Rofika SPD MPD. Baik, di sini saya membuat video pembelajaran. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah struktur hewan. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem saraf, endokrin, indera, dan reproduksi pada hewan vertebrata. Yang pertama adalah sistem saraf endokrin, indera, dan reproduksi pada amfibi. Pada amfibi, otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas. Tulang belakang juga dibungkus oleh dua lapisan selaput, yaitu durameter yang berbatasan dengan tulang dan pipiameter, yang batasan dengan jaringan saraf. Pada amfibi, otak tengah sebagai pusat penglihatan berkembang lebih baik sehingga amfibi memiliki penglihatan yang baik. Sistem endokrin pada amfibi mirip pada vertebrata, tingkat tinggi. Katak misalnya memiliki kelenjar endokrin yang menghasilkan sekresi intern yang disebut hormon. Fungsinya untuk mengatur atau mengontrol tugas-tugas tubuh, merangsang baik yang bersifat mengaktifkan atau magerem pertumbuhan, mengaktifkan bermacam-macam jaringan, berpengaruh terhadap tingkah laku makhluk. Nah, yang kedua adalah sistem saraf, endokrin, indera, dan reproduksi pada mamalia. Sistem saraf pada mamalia memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Cerebrum berukuran lebih besar jika dibandingkan keseluruhan bagian otak dan berlobus lateral 2 buah. Lobus opticus ada 4 buah. Setiap bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dari posterior. Di dalam tubuh mamalia terdapat begitu banyak jenis hormon. Hormon atau kelenjar seperti hipofisis memiliki peran sebagai kelenjar penguasa karena kelenjar hipofisis ini mampu mengkoordinasikan berbagai fungsi kelenjar endokrin yang lainnya. Kelenjar endokrin utama pada mamalia adalah hipotalamus, hipofisis, tiroid, beta tiroid, timus, pankreas, adrenal, dan gonad. Hormon-hormon yang disekresi oleh kelenjar tersebut mempengaruhi berbagai sel dan satu sama lainnya selama perkembangan mamalia. Nah, yang ketiga adalah sistem saraf endokrin, indera, dan reproduksi pada reptil. Reptil mempunyai susunan saraf yang serupa dengan susunan saraf pada burung. Sistem saraf pada reptil terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem endokrin atau sistem hormon yang ada pada reptil terdiri atas pengeluaran hormon. Hormon yang ada pada pengeluaran hormon penting bagi fungsi tubuh yang normal, seperti contohnya ada ular mempunyai kelenjar endokrin yang sama pada hewan mamalia, misalnya yakni hormon tiroid, kelenjar adrenal, dan hormon paratiroid. Adapun mengenai kelenjar tiroid ada di daerah tenggorokan atau esofagus yang bertanggung jawab guna pertumbuhan dan perkembangan. Terus ada sistem saraf endokrin, indera, dan reproduksi pada ikan.
Sel-sel saraf ikan mulai berkembang sejak permulaan stadia embrio dan berasal dari lapisan germinal terluar atau ektoderm. Unit terkecil dari sistem saraf disebut neuron yang terdiri atas inti dan jaringan. Perpanjangan sel terdiri atas dendrit dan akson. Pertemuan antar akson dan dendrit dari sel saraf lainnya disebut sinapse. Endokrin ikan mencakup suatu sistem yang mirip dengan vertebrata yang lebih tinggi tingkatnya. Namun, ikan memiliki beberapa jaringan endokrin yang tidak didapatkan pada vertebrata yang lebih tinggi, misalnya badan stanius yang memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin yang membantu dalam proses osmoregulasi kerja hormon menyerupai kerja syaraf, yaitu mengontrol dan mengatur keseimbangan kerja organ-organ di dalam tubuh. Mungkin itu saja materi tentang sistem saraf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.